Malam itu, Laila berdiri di depan jendela kamarnya, menatap rembulan yang menggantung di langit. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang terlihat lelah. Tangannya mengelus perutnya yang semakin membesar, bukti cinta antara dirinya dan Farhan, suami yang selama ini ia cintai dan hormati. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, sesuatu yang ia coba abaikan, tetapi semakin hari semakin sulit untuk dilupakan. Di ruang tamu, Farhan sedang bersiap-siap untuk pergi ke luar kota. Pekerjaannya sebagai arsitek menuntutnya sering bepergian, meninggalkan Laila sendirian di rumah mereka yang terasa semakin besar dan kosong. Aku pergi dulu ya, sayang. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Laila tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan resahnya. Iya, Mas, hati-hati di jalan. Farhan mengecup keningnya lembut, lalu pergi dengan langkah mantap. Laila mengikutinya dengan pandangan kosong, hatinya berdebar, bukan karena cinta, melainkan ketakutan akan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Kesepian yang mengundang perasaan terlarang. Laila sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Di rumah itu, ada seseorang yang selalu ada untuknya, Pak Surya, ayah mertua yang sejak kepergian istrinya beberapa tahun lalu memilih tinggal bersama mereka. Pak Surya adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu membuat Laila merasa nyaman. Sejak awal pernikahannya dengan Farhan, ia sudah menganggap lelaki itu sebagai ayahnya sendiri. Namun, tanpa disadari, hubungan mereka perlahan berubah. Awalnya, semua terasa wajar. Pak Surya sering menemani Laila berbincang di teras, membantunya memasak, atau sekadar menyeduhkan teh saat ia kelelahan. Tetapi semakin hari, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Surya, kelembutan yang lebih dari sekadar perhatian seorang mertua kepada menantunya. Laila mulai menyadari perubahan itu. Setiap kali Pak Surya duduk di dekatnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Pak Surya, ada kehangatan yang mengalir, perasaan yang seharusnya tidak ia rasakan. Kenapa aku begini? Ini tidak benar, gumamnya dalam hati. Ia mencoba menolak perasaan itu, namun semakin ia melawan, semakin kuat hasrat itu menjeratnya. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir sesekali menyambar langit, menciptakan suasana mencekam. Laila duduk di ruang tamu, memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Pak Surya, yang baru keluar dari kamar, melihatnya dan segera menghampiri. "Kamu baik-baik saja, Laila?" tanyanya dengan suara lembut. Laila mengangguk lemah. "Cuma sedikit pegal, Pak. Mungkin karena terlalu lama duduk." Pak Surya menatapnya penuh perhatian. "Mau saya pijat?" tanyanya pelan. Laila ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Boleh, Pak." Pak Surya duduk di sampingnya, lalu mulai memijat bahunya perlahan. Sentuhannya begitu lembut, penuh kehati-hatian. Laila memejamkan mata, menikmati kenyamanan itu. Namun, di dalam hatinya, ada pergulatan hebat. Saat ia membuka mata, ia mendapati Pak Surya menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang menyesakkan. Tak ada kata yang terucap, hanya ada detak jantung yang menggema di antara mereka. Dan saat itu terjadi, semua batasan runtuh. Pak Surya menarik Laila ke dalam pelukannya, dan tanpa berpikir panjang, Laila membalasnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Hujan yang deras di luar seolah menjadi saksi bisu dari dosa yang baru saja mereka lakukan. Kebohongan yang tak bertahan lama. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Setiap kali Farhan pergi, Laila dan Pak Surya semakin tenggelam dalam dunia yang hanya mereka berdua yang tahu. Mereka saling mencintai dalam diam, meskipun keduanya sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Laila merasa bersalah setiap kali melihat Farhan pulang dengan senyum hangat. Namun, semakin ia mencoba menjauh dari Pak Surya, semakin ia terikat oleh rasa yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam, semuanya terbongkar. Farhan yang seharusnya pulang 2 hari lagi, tiba-tiba pulang lebih awal untuk memberikan kejutan. Namun, kejutan itu justru menjadi mimpi buruk baginya. Saat ia masuk ke kamar, ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Di atas ranjangnya sendiri, ia melihat istrinya bersama ayahnya. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Farhan menggema di seluruh rumah. Laila menjerit,
sementara Pak Surya hanya bisa terdiam. Farhan, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kalian menghancurkan hidupku. Amarah Farhan tak terbendung. Ia mendekati ayahnya, lalu mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Keluar dari rumah ini, kalian berdua, aku tidak mau melihat kalian lagi. Tangisan Laila pecah, tetapi Farhan tak peduli. Hatinya telah hancur berkeping-keping. Karma yang datang tanpa ampun. Laila pergi meninggalkan rumah itu dengan perut yang semakin besar. Hidupnya kini penuh penyesalan. Setiap malam, ia menangis, berharap bisa mengulang waktu dan menghindari kesalahan yang telah ia buat. Pak Surya pun tak luput dari hukuman. Tak lama setelah diusir, ia mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang melaju kencang menabraknya di tengah malam yang sunyi. Ia tewas seketika, meninggalkan dunia ini dalam kesedihan yang mendalam. Farhan, di sisi lain, masih terjebak dalam luka yang tak kunjung sembuh. Hatinya dipenuhi kebencian dan kesedihan. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan istrinya, dan kehilangan kepercayaannya pada cinta. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Laila duduk sendirian, mengelus perutnya yang semakin besar. Maafkan ibu, nak, ibu telah membuat kesalahan yang besar. Namun, sesal tak bisa mengubah apapun. Kesalahan yang dilakukan dalam kesepian selalu membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Dan bagi mereka bertiga, dosa itu telah menghancurkan segalanya. Kini, yang tersisa hanyalah kehampaan.